Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluhu wa lahul mulku kulluhu wa biyadihil khairu kulluhu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu makhluqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil muqtadina bihi fi kulli halatih. Alhamdulillah, rekan-rekan ngopi bareng IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pagi ini kita memasuki Al-Usul Al-Ishrun, prinsip yang kelima, yang berbunyi Ra'yul imam wa naibihi fima la nassa fihi wa fima yahtamilu wujuhan iddatan wa fil masalihil mursalah ma'mulun bihi ma lam yastadim biqa'idatin syar'iyyatin. Wa qad yataghayyaru bihasabil dzurufi wal urfi wal adati. Wal aslu fil ibadat at-ta'abbudu duna al-iltifat ilal ma'ani. Wa fil adiyat al-iltifat ilal asrari wal hukmi wal maqasidi. Artinya adalah pendapat imam atau pimpinan dan wakilnya tentang hal-hal yang tidak ada teks hukumnya atau hal-hal yang mengandung beragam interpretasi dan juga hal-hal yang membawa kemaslahatan umum atau al-maslahah al-mursalah harus diamalkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Pendapat tersebut mungkin akan berubah sejalan dengan situasi, adat, atau tradisi. Pada dasarnya, ibadah adalah kepatuhan total tanpa mempertimbangkan makna-maknanya. Sedangkan adat istiadat atau urusan selain ibadah ritual harus mempertimbangkan rahasia-rahasianya, hikmah-hikmahnya, maksud dan tujuannya. Nah, ini cukup panjang ya, sehingga ya kita coba untuk memahami, kita kita potong nanti kita gabungkan lagi. Ini potongannya, wa ra'yul imam wa naibihi fi ma la nassa fihi wa fi ma yahtamilu wujuhan iddatan wa fil masalihil mursalah ma'mulun bihi ma lam yastadim biqa'idatin syar'iyyatin wa qad yataghayyaru bihasabiz zurufi wal urfi wal adiyat. Ya, jadi kita potong lagi supaya lebih mudah lagi. Nah, ini ya. Pendapat imam atau pimpinan dan wakilnya tentangnya ada 3 hal. Pertama, hal-hal yang tidak ada teks hukumnya. Kedua, hal-hal yang mengandung beragam interpretasi. Dan yang ketiga, hal-hal yang membawa kemaslahatan umum
atau al-maslahah al-mursalah harus diamalkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Supaya lebih mudah kita gambarkan ya ini. Nah ini pendapat dari imam dan wakilnya. Ini ada poin 1, poin 2 ini tidak bermakna ada dua pendapat, tidak. Ya, tetapi satu pendapat yaitu pendapatnya imam atau pimpinan. Seandainya kemudian imam ada berhalangan atau mendelegasikan kepada wakilnya, maka wakilnya juga bisa berpendapat. Jadi ini maknanya bukan ada dua pendapat, tidak ya. Terhadap masalah apa? Yaitu pertama persoalan yang tidak ada teks hukumnya. Yang kedua, persoalan yang mengandung beragam interpretasi. Artinya di sini banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Dan yang ketiga, yang membawa kemaslahatan umum, al-masalih al-mursalah ya. Ada tiga pendapat ini. Jadi pendapat imam terhadap tiga persoalan ini ya. Nah, kalau sesuatu yang sudah ada teks hukumnya, qot'i, jelas, ya tidak bisa. Ya, nggak bisa kemudian imam berpendapat yang lainnya. Atau memang itu nggak ada perbedaan pendapat. Misalkan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya. Nah, ini nggak bisa kemudian memberikan interpretasi lain. Ya. Atau memang tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Tetapi selama tiga hal ini, persoalan yang tidak ada teks hukumnya, persoalan yang mengandung beragam interpretasi, juga persoalan yang mengandung kemaslahatan publik, ya, kemaslahatan masyarakat, maka harus diamalkan. Nah, siapa yang mengamalkan? Ya tentunya makmumnya, gitu ya, atau anggota-anggotanya. Ya, karena sekarang tidak ada lagi jamaatul muslimin, artinya jamaah kaum muslimin seluruh dunia nggak ada. Ya, adanya jamaatun minal muslimin. Apakah sekupnya senegara ataukah juga sebenarnya ini jamaah yang sekupnya internasional. Ya, anggotanya harus mengamalkan. Ya, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Nah, jadi bisa dipahami seperti ini. Nah, mari kita kupas satu demi satu ya. Yaitu pendapat imam dan wakilnya. Makna imam di dalam Al-Qur'anul Karim yang pertama adalah pemimpin dalam kebaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya aku Allah akan menjadikan kamu imam ya bagi seluruh umat manusia. Demikian pula di dalam surat Al-Furqan ayat 74, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya, dan jadikan kami pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dua ayat ini maknanya adalah pemimpin di dalam kebaikan. Kemudian yang kedua juga imam itu bisa bermakna catatan amal ya bagi anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di dalam surat Al-Isra ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan imam mereka. Kata imam itu di dalam al-wujuh wan nadhair ya. Kata imam itu maknanya adalah kitab atau catatan amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia.
Makna imam berikutnya adalah lauhul mahfuz. Ya, di dalam surat Yasin ayat yang ke-12, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Yaitu dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab induk yang nyata. Fi imamin mubin. Kata-kata imam mubin maknanya adalah lauhul mahfuz. Ya, jadi semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lauhul mahfuz. Kemudian yang keempat adalah makna imam itu pedoman dan petunjuk. Di dalam surat Hud ayat 17, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmatan. Dan sebelumnya sudah ada kitab Nabi Musa alaihissalam yang menjadi pedoman dan rahmat. Ya. Walaupun memang Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Nah, kemudian yang terakhir, makna imam dalam Al-Quranul Karim bisa bermakna jalan yang jelas. Ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fangtaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin." Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu benar-benar terletak di jalan yang jelas. Ya, labi imamim mubin, yaitu jalan yang jelas. Ya. Nah, jadi makna imam dalam Al-Quran memang beragam maknanya ya. Tetapi yang kita maksud nanti di sini imam itu adalah lebih cenderung kepada poin nomor 1, yaitu pemimpin di dalam kebajikan. Sedangkan definisi imam ya menurut Imam Mawardi di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau menyebutkan al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah. Imamah atau kepemimpinan itu tugasnya sebagai li khilafatin nubuwah, yaitu pengganti kenabian. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya, yaitu dalam melindungi agama dan juga mengatur kemaslahatan hidup di dunia. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma. Ya, di dalam ijma yaitu kesepakatan para ulama mengangkat seseorang yang mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah. Itu hukumnya adalah wajibun, ya, yaitu wajib. Artinya menunjuk seorang pemimpin, apalagi imamah, hukumnya adalah wajib. Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Ini menurut Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Imam Al-Mawardi atau biasa disebut dengan Imam Mawardi. Ya, ini definisi imam. Jadi imamah ya atau apa? Imamah Al-Kubro, kepemimpinan yang besar itu sebenarnya adalah li khilafatin nubuwah, sebagai pengganti dari kenabian. Di dalam dua hal, yaitu melindungi agama itu sendiri dan juga siasat dunia, ya, siasah dunia atau kemaslahatan hidup di dunia. Dan ini hukumnya menunjuk seorang pemimpin adalah wajib. Tidak bisa dalam satu komunitas tidak ada pimpinan. Nah, istilah imam ya itu ada dalam berbagai bentuk ya. Misalkan imam dalam arti pendiri mazhab. Nah, itu sering kita dengar, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Bisa juga dalam arti pemimpin ibadah mahdhah, yaitu imam sholat berjamaah. Tapi juga bisa imam dalam arti pemimpin umat. Dalam skala besar, dia pemimpin negara.
Ya, dalam arti yang lebih luas lagi dia adalah khalifah, ya, imam yang memimpin seluruh ya kaum muslimin. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, ya, imam itu bisa memiliki makna yang luas, bisa memiliki makna yang sempit. Dalam pengertian yang luas, ya, maka imam itu adalah pengendali yang menyeluruh atas umat manusia, ya, yaitu umat ini harus memberikan ketaatan pada ketua, ya, pada pimpinan dalam perkara agama dan dunia. Nah, definisi ini mirip dengan definisi yang telah tadi disebutkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam Ahkam Sultaniyah. Ya. Tapi kalau imam dalam arti sempit, yaitu imam di dalam sholat berjamaah. Ya. Jadi kalau Wahbah Zuhaili menyebut imam, kalau dalam tiga pengertian ini, dua dan tiga. Dalam arti sempit, yaitu imam dalam jamaah. Yang ketiga adalah imam maknanya kepemimpinan umum, ya di dalam negara atau di dalam kepemimpinan umat. Ya. Sedangkan dalam bab ini, nah bab ini maksudnya di dalam Al-Usul Al-Ishrun, poin yang kelima ini, prinsip yang kelima, Ra'yul Imam, pendapat imam. Maksudnya imam di sini adalah lebih luas maknanya, yaitu kullu qiyadatin syar'iyyatin ikhtaraha al-muslimun. Yaitu setiap pemimpin resmi yang dipilih oleh kaum muslimin. Ya. Sehingga maknanya lebih menyempit lagi, ya. Artinya imam itu ya bisa dalam arti yang didefinisikan saat Khulafaur Rasyidin, yaitu imam khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maknanya juga bermakna kepemimpinan ketika terbelah jadi dua itu, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Ya, atau saat Turki Utsmaniyah, walaupun bentuknya kerajaan. Nah, setelah ambruknya Turki Utsmaniyah, maka masing-masing komunitas ya mendirikan ya berbagai macam organisasi, baik yang sifatnya formal, ya ada yang sifatnya non formal, ya, dan masing-masing memiliki pemimpin. Ya ada jamaah tabligh yang memiliki pemimpin, ya ada Ikhwanul Muslimin yang memiliki pemimpin, ya ada Hizbut Tahrir yang memiliki pemimpin, ya. Jadi ini kullu qiyadatin syar'iyyatin ikhtaraha al-muslimun. Tetapi ada yang lebih kecil lagi, yaitu sekupnya bernegara, ya. Jadi di dalam sebuah negara. Jadi makna imam dalam bab ini lebih dimaknai adalah pemimpin, ketua, ya, di dalam organisasi agama. Ya. Sedangkan yang dimaksud wakil itu adalah kullu man istakhlafahul imam. Ya, orang yang diangkat untuk menggantikan imam. Tetapi bukan makna mengganti permanen, enggak. Ala amalin liyakuma maqamah, ya. Jadi dalam amal-amal yang memang dalam suatu tugas didelegasikan kepada wakilnya, ya, atau memang imam berhalangan, maka digantikan wakilnya. Ka umara'il walayat, ya seperti pemilihan kepala daerah, ya gubernur, bupati, wali kota, atau saat itu nggak ada ya nama bupati, wali kota, ya. Dan gubernur saat itu bukan pemilihan langsung, tetapi ditunjuk oleh para khalifah. Waqadatil jundi, atau menunjuk panglima, panglima perang, ya. Misalkan dulu itu Khalid bin Walid oleh Umar Ibnul Khattab, ya diganti. Padahal sebelumnya itu ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wal qudat, dan juga hakim, ya posisi hakim.
Nah, jadi dia mewakili imam dalam menjalankan suatu tugas. Kalau di dalam ahkam sultaniyah, ya, wakil ini eh, bisa diberi makna wazir, ya, walaupun antara naib sama wazir ya ada bedanya juga, ya. Karena dikutip dalam surat Toha ayat yang ke-29, ya, dan sampai 32. Waj'alli waziran min ahli. Ini Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Firaun, maka dia meminta pada Allah, waj'alli waziran min ahli. Jadikan untukku seorang wazir, ya, pembantu dari keluarga. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Nah, posisinya ya ustud bihi azri wa asyriku fi amri, ya, yaitu meneguhkan kekuatan Nabi Musa alaihissalam dengan kehadiran dia, dan juga menjadi asyriku fi amri, ya, dia menjadi teman, ya, di dalam urusan-urusan yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, karena memang lidah Nabi Musa tidak sefasih Nabi Harun alaihissalam, ya, jadi ini digambarkan wazir, ya. Kalau pembantu imam dalam kenabian aja diperbolehkan, maka tentunya dalam urusan imamah atau kepemimpinan mestinya juga diperbolehkan. Jadi ada imam, ada naibul imam, ya, ada wakilnya. Ya, yang wakil ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari imam, ya, karena tidak bisa imam mengurusi semuanya, ya, dibantu oleh naib atau wazir. Nah, ini dalam ahkam sultaniyah. Walaupun dalam ahkam sultaniyah ini dibagi menjadi dua, ya, pembantu wizarat atau wazir dibagi dua. Pertama wazir taufidi, ya, pembantu imam dalam pemerintahan, dan wazir tanfidi, pembantu imam di dalam masalah administrasi, ya. Ini menurut Imam Al-Mawardi di dalam Ahkam Sultaniyah. Nah, ini pembantu ya bisa dua, yaitu dalam bidang pemerintahan, ya mungkin kabinet gitu, ya, dan juga di dalam bidang administrasi. Nah, memang Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini meresum, ya, meresum apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, di masa Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian dijadikan pedoman-pedoman di dalam bernegara, termasuk penyusunan pejabat-pejabat di dalam sebuah negara, ya. Nah, kita lanjutkan prinsip yang kelima tadi, ra'yul imam wa naibihi fima la nassofihi, yaitu pendapat imam dan wakilnya terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada teks hukumnya. Ya, nggak mungkin Al-Quran itu semuanya ada teks hukumnya, ya, terutama masalah muamalah, ya. Sehingga nggak mungkin Al-Quran menjelaskan tentang pembuatan pesawat terbang, pembuatan tank, atau pembangkit listrik, tenaga air, tenaga uap, tenaga nuklir, yang enggak, ya. Maka bagan tadi adalah pendapat imam dan wakilnya, ya, di dalam nomor satu hal-hal yang tidak ada teks hukumnya. Contoh di masa Khulafaur Rasyidin adalah ijma' sahabat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah dan pembaiatan beliau tanpa adanya nas. Ini tertulis dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, yang di karya Ibnu Katsir pas bagian masa Khulafaur Rasyidin. Ya, Ibnu Katsir punya kesimpulan bahwa Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah itu ijma' sahabat, ya, tanpa adanya nas, ya. Ijma' sahabat dari kalangan muhajirin maupun ansor untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, ya, itu hanya sindiran, ya, dari Rasulullah SAW. Allah dan kaum muslimin enggan menerima kecuali Abu Bakar. Ya, jadi jelas Rasulullah tidak pernah menulis secara langsung dalam bentuk teks, ya, siapa yang menggantikan beliau setelah wafat. Nggak ada.
Ya. Nah, memang isyarat-isyarat yang ditunjukkan, misalkan Abu Bakar yang menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit, ya, itu menunjukkan isyarat bahwa orang kedua setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pemilihan khalifah itu tidak ada teks hadisnya. Ya. Misalkan Umar Ibn Khattab ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ya, kemudian ada yang bertanya, apa engkau enggak menunjuk penggantimu? Maka Umar Ibn Khattab mengatakan, in istakhlif faqad istakhlafa man huwa khairum minni. Ya. Kalau aku memilih penggantiku sebagai khalifah, maka sesungguhnya itu sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari aku. Siapa? Abu Bakar. Ya. Wa in atruk faqad taraka man huwa khairum minni. Tapi kalau aku nggak nunjuk penggantiku, kata Umar, maka itu juga sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari aku. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga Ibnu Umar punya kesimpulan bahwa Rasul tidak pernah menunjuk pengganti beliau. Ya, nggak pernah. Jadi kalau ada riwayat Rasul mau menuliskan siapa pengganti beliau, nggak ada. Ya, nggak pernah. Ya, Rasul tidak pernah menunjuk siapapun pengganti beliau. Ya, demikian pula ketika Ali ditanya, ya, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Wa'il, ya, ditanya kepada Ali, ya, apa kamu tidak memilih pengganti untuk kami? Ya, maka Ali bin Abi Thalib pun juga mengatakan, Inna Rasulullah SAW lam yakhtara khalifatahu. Ini harusnya sukun, ya. Qattun. Falammadza akhtar. Ya, Rasulullah nggak pernah memilih penggantinya. Lah kenapa aku harus milih? Jadi gitu ya. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan eh, bahwa seorang pemimpin, ya, itu boleh mengambil keputusan ra'yu, ya, mengambil keputusan yang itu tidak ada teks. Tidak ada teks apa eh, teks dalilnya tidak ada. Ya. La nassofihi, tidak ada teks di dalamnya. Di antaranya adalah penunjukan pemimpin, tidak ada. Sehingga kalau disimpulkan dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah bahwa pemilihan pemimpin itu kemudian dipilih oleh kaum muslimin yang disebut dengan ahlul hali wal akti, yaitu mereka-mereka yang mewakili masyarakat kaum muslimin untuk memilih pemimpin. Maka cara memilih pemimpin di masa Khulafaur Rasyidin pun ya tidak setipe. Misalkan pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah. Ya, itu semacam kecelakaan, ya. Kenapa? Karena orang-orang Ansor saat itu di Sakifah Bani Sa'idah sudah mengangkat pemimpin pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi kemudian 3 orang dari orang muhajirin, yaitu Umar Ibnul Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, datang ke Sakifah Bani Sa'idah. Ya, memang di situ terjadi perdebatan yang sengit, ya, karena orang Ansor pengen khalifah dari Ansor. Sementara dari muhajirin yang menyebutkan hadis a'immatun min Quraisy, ya, bahwa pemimpin itu ya dari Quraisy. Ya, akhirnya mereka bisa menerima dari Ansor. Ya, saat itu Ansor diwakili oleh tokoh-tokohnya, di antaranya Usaid bin Hudair, Bishr bin Sa'ad, dan Salim. Nah, mereka bisa menerima. Kemudian Abu Bakar mengangkat tangannya Umar Ibn Khattab, aku menunjuk Umar sebagai khalifah. Umar melepaskan tangannya, kemudian mengangkat tangannya Abu Bakar, aku memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Tidak mungkin aku jadi khalifah selama Abu Bakar masih hidup. Ya, maka masyarakat berbondong-bondong membaiat Abu Bakar radhiyallahu. Itu pun gelar Abu Bakar itu sebenarnya maknanya sederhana, ya, bahwa Abu Bakar itu disebut khalifah. Kenapa?
Karena dia pengganti. Ya, panjangnya Khalifatul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar itu khalifah, artinya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu Abu Bakar. Dan saat itu memang tidak ada yang namanya komunitas oposisi. Nah, itu nggak ada karena semua harus berbaiat ya kepada Abu Bakar, artinya sumpah setia. Sehingga Abu Bakar juga nyari di mana Zubair. Ya, Zubair ini kan keluarga Nabi. Di mana Zubair? Maka Zubair datang dan berbaiat pada Abu Bakar. Kemudian ditanya Ali, di mana Ali? Ali pun juga berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi tidak ada oposisi saat itu. Komunitas yang menerjemahkan dirinya sebagai oposisi itu tidak ada, tetapi amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu berjalan. Kemudian Abu Bakar menunjuk Umar Ibnul Khattab. Nah, ini pola yang berbeda. Ya, jadi Abu Bakar itu sudah punya putra mahkota tapi bukan anaknya, yaitu Umar Ibnul Khattab ya sebagai nanti penggantinya. Dan saat itu umat Islam ya sepakat, siapa orang kedua setelah Abu Bakar kalau bukan Umar Ibnul Khattab? Ya, maka ketika Abu Bakar radhiyallahu an wafat, Umar Ibnul Khattab yang menggantikan beliau dan gelarnya juga berubah. Kalau Abu Bakar itu pengganti Rasulullah SAW, maka kalau Pak Umar tetap pakai kata khalifah, maka akan berderet-deret kata khalifah itu. Abu Bakar itu khalifatu Rasulullah SAW, artinya penggantinya Rasulullah SAW. Nanti kalau Umar pakai khalifah, berarti khalifati Rasulullah SAW. Khalifah atau penggantinya Rasul. Jadi nanti kalau pemimpin berikutnya tambah lagi khalifati Rasulullah SAW ya. Maka Umar bin Khattab merubah gelar itu menjadi Amirul Mukminin ya. Sedangkan ketika Umar Ibnul Khattab ketika menjelang wafatnya dia menunjuk Dewan Suro atau kita biasa menyebutnya tim formatur ya sebanyak 6 orang ya. Mereka itu adalah orang-orang as-sabiqunal awwalun, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibnul Awam, Tolhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dari 6 orang itu salah satu yang akan menjadi pemimpin menggantikan Umar ibnul Khattab. Nah, maka terpilihlah Utsman bin Affan yang menggantikan Umar ibnul Khattab. Jadi Utsman ini dipilih ya berdasarkan tim formatur ya. Setelah Utsman terbunuh, maka kaum muslimin mendatangi Ali bin Abi Thalib ya dan membaiat Ali sebelum jenazah Utsman itu dimakamkan ya. Nah, saat itu sebenarnya Ali juga keberatan karena memang suasana yang rumit ya. Utsman itu dibunuh oleh sekumpulan orang yang campur baur ya, antara pemberontak sama yang bukan pemberontak ya. Ali kemudian ke masjid dan mengatakan barang siapa yang mau membaiat aku, maka silahkan dia membaiat aku di masjid. Maka Tolhah dan Zubair datang dan membaiat Ali. Ya. Nah, jadi 4 khalifah yang ini disebut sebagai Khulafaur Rasyidin memiliki pola yang berbeda ya di dalam penunjukan pengangkatan kepemimpinan. Dan nanti juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang berbeda karena memang seorang pemimpin itu ya diperbolehkan untuk mempunyai pendapat terhadap fima la nassofihi, sesuatu yang tidak ada nasnya. Nah, itu diperbolehkan. Nah, kalau kemudian sekarang ini ada berbagai macam bentuk sistem pemerintahan, ya makanya di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu menuliskan pola-pola yang dia rumuskan dari perjalanan Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan-pemerintahan di masa Umayyah dan Abbasiyah. Nah, dari situ dibuat garis besarnya. Nah, tentunya kita juga bisa merujuk kepada Al-Ahkam As-Sultaniyah seberapa dekat sistem pemerintahan itu yang mendekati apa yang telah terjadi di masa Khulafaur Rasyidin ya.
Demikian. Di antara yang lain adalah kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya, kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di dalam pemerangan Yamamah itu para qari, para hufaz itu gugur dan jumlahnya sangat banyak. Ini yang menjadi keprihatinan Umar Ibnul Khattab sehingga mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ya tulisan-tulisan Al-Qur'an itu di dalam satu kumpulan Quran ya. Nah, saat itu Abu Bakar juga tanya kepada usulan Umar itu, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Umar bin Khattab menjawabnya sederhana aja, huwa wallahi khairun. Ya, dia itu lebih baik, itu baik insya Allah. Jadi demi Allah itu baik. Jadi kalau ada yang bertanya, gimana aku bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Jawabannya huwa wallahi khairun. Ya, itu demi Allah itu baik. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua dari pengkodifikasian Quran itu. Dan ternyata Zaid pun bertanya dengan tanyaan yang sama. Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalian berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, melakukan sesuatu yang enggak dilakukan Rasulullah? Ya, Abu Bakar menjawab, wa wallahi khairun. Ya. Maka Zaid bin Thabit ya kemudian menerima tugas itu dan mengkodifikasikan Al-Quran yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan dikumpulkan ya tulisan di batu, di lontar, di mana saja, disesuaikan dengan bacaan atau hafalan para sahabat. Ya, saat itu ada yang nggak ketemu, ya jadi dicari-cari, yaitu surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Jadi para sahabat hafal ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu hafal ayat itu, tetapi barangnya nggak ada. Nah, setelah dicari-cari akhirnya ketemu, yaitu disimpan pada satu orang sahabat yang bernama Abu Khuzaimah Al-Ansari. Nah, jadi hafalan sahabat dengan dokumennya ketemu. Nah, ini ya tradisi literasi ya para sahabat seperti itu. Walaupun itu nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi ini adalah perintah imam, ya perintah pimpinan yang tidak ada nasnya, tidak ada larangannya. Ya. Juga pengumpulan hadis di masa Umar bin Abdul Aziz. Ya. Hadis ini memang ada dua hal ketika Rasulullah SAW masih hidup, yaitu ada larangan menulis hadis, tetapi ada perintah untuk menulis hadis. Maka disimpulkan bahwa penulisan hadis itu disebutkan tadwin asyakhsi, yaitu kodifikasi hadis secara pribadi itu di masa Rasulullah SAW. Kenapa? Ya supaya nggak tercampur dengan Al-Quran. Ya secara institusi kenabian ya nggak ditulis. Yang ditulis oleh sekretaris Rasulullah SAW itu adalah Al-Quranul Karim secara formal. Ya. Tetapi kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz, ya, jadi hadis itu sudah ada sebenarnya tulisannya, ya, juga hafalan para sahabat. Nah, kemudian dikumpulkan ya oleh Umar bin Abdul Aziz, ya itu namanya Tadwin Ar-Rasmi, ya kodifikasi hadis secara resmi, ya di masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, nah jadi ini juga nggak ada teks hadisnya, ya atau nggak ada teks nasnya, itu nggak ada, tetapi itu dilakukan oleh imam saat itu Umar bin Abdul Aziz. Ya tentunya dia juga punya pertimbangan-pertimbangan, ya misalkan banyak penghafal hadis yang sudah wafat, ya sehingga hadis ini harus dijaga, ya
Yang kedua, Al-Quran itu sudah berkembang luas dan sudah ada mushafnya. Jadi nggak perlu khawatir tercampur dengan hadis di dalamnya. Selain itu Islam sudah menyebar luas ya, melampaui jazirah Arab ya, sehingga hadis itu diperlukan untuk apa? Untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Maka dikodifikasi di masa Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, itu perintah dari Amir ya. Nah, ini kita lewati aja ya. Pengangkatan gubernur dari keluarga Utsman. Nah, ini kalau kemudian kita apa keturunan yang kita tunjuk sebagai pejabat, sebenarnya itu boleh ya. Tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukan aturannya dirubah. Jadi pejabat itu yang harus mengikuti aturan yang berlaku ya, dan juga memiliki kredibilitas, kapasitas yang memadai. Misalkan Muawiyah jadi gubernur di Suriah ya, Syria. Kemudian Abdullah bin Sa'ad ibnu Abi Sarah yaitu gubernur di Mesir menggantikan Amr bin As. Amr bin As sendiri juga keluarga Utsman ya. Said bin Al-As keponakan Utsman sebagai gubernur Kufah ya. Abdullah bin Amir yaitu gubernur di Basrah menggantikan Al-Walid bin Uqbah, dan Marwan bin Al-Hakam itu menjadi sekretaris negara ya, penasehat pribadi ya. Nah, dari 50 gubernur ya 4 itu familinya Utsman. Jadi ini kita mengatakan hanya atau mengatakan apa ya, dari 50 gubernur saat itu hanya 4 familinya Utsman. Atau kita mau mengatakan dari 50 gubernur itu famili Utsman sudah 4. Nah, ya, tinggal pilihan kalimatnya ya. Tetapi memang diperbolehkan ya, dan keluarganya Utsman itu memang mempunyai karakter birokrat ya. Pengorganisasian yang baik ya, pandai menata pemerintahan. Ya. Nah, ini juga keputusan imam yang tidak ada nasnya ya. Kemudian diteruskan yang kedua, fima yahtamilu wujuhan iddatan. Pendapat imam terhadap hal-hal yang mengandung beragam interpretasi. Ya, artinya juga terjadi ikhtilaf di situ, terjadi pemahaman yang berbeda, maka pendapat imam itu juga diperbolehkan. Ya, ini ya. Yang kedua adalah hal-hal yang mengandung beragam interpretasi. Nah, itu diperbolehkan. Misalkan persoalan yang banyak interpretasi, hisab dan ru'yah. Ya, jadi silahkan imam. Kalau di masa Rasulullah SAW ya ru'yah yang dipakai. Maka Rasul menyebut sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ya, memakai ru'yah. Tapi perkembangan berikutnya ada hisab dan ru'yah. Walaupun ini juga banyak cabang-cabangnya. Ya, ada yang berpendapat alami ya, seluruh satu lihat semua harus berpuasa. Tapi ada yang menyebut ru'yah ya, ru'yah matla ya, atau setempat, negara setempat. Demikian pula hisab dengan berbagai macam perbedaannya. Ya. Nah, itu juga berkembang. Sekarang ada imkanur ru'yah, ada hisab hakiki wujudul hilal. Nah, ini juga harus kita pelajari ya, di IKADI sudah ada timnya itu ya. Itu pun ada perbedaan lagi ya, dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau disingkat MAPIMS yang mempunyai keputusan baru bahwa hilal harus memiliki ketinggian 3 derajat itu minimal. Yang sebelumnya 2 derajat. Nah, sekarang 3 derajat. Dan juga sudut elongasinya 6,4 derajat. Ya. Nah, dulu sudut elongasi itu 3 derajat sudah cukup. Ya, jadi sekarang dirubah lagi keputusan dari MAPIMS, ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan itu diputuskan tahun 2021 dan diterapkan di Indonesia tahun 2022. Nah, itu punya keputusan masing-masing. Ya. Misalkan juga usia nikah. Ya, usia nikah itu kalau berdasarkan fikih ya balik itu sudah bisa menikah.
Tetapi kemudian pemerintah Indonesia ya membuat undang-undang bahwa menikah itu minimal usia 19 tahun ya, minimal 19 tahun itu artinya 19 tahun penuh, bukan menuju 19 tahun, yaitu perubahan undang-undang pernikahan itu seperti itu. Nah, ini keputusan imam juga ya kan. Pencatatan pernikahan ya dari zaman Rasulullah SAW nggak dicatat nikah itu. Ya bahkan sekarang beberapa lembaga agama atau organisasi yang nggak mau, nah nikahnya nikah siri. Ya padahal pencatatan pernikahan itu sebagai alat bukti otentik ya. Jika ada persoalan-persoalan hukum di kemudian hari ya, karena bisa jadi yang KUA-nya sudah mati ya kan, saksi sudah mati lah, itu siapa yang mengetahui kalau dua orang ini laki-laki perempuan itu menikah. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah wafil masalih al-mursalah, dalam masalih mursalah. Ya. Pendapat imam dalam tiga hal ini ya. Yang ketiga adalah masalih mursalah. Ya. Persoalan masalih mursalah misalkan sejarah kalender Hijriah. Ya, ini seringkali ketika tahun baru Hijriah ya kita mengatakan bahwa itu adalah peristiwa hijrah. Ya benar. Tetapi sebenarnya ada dua ya. Ada dua hal sejarah kalender Hijriah itu, yaitu ini adalah masalah administrasi bernegara saat itu ya, karena Abu Musa al-Asy'ari ya, gubernur Basrah itu bingung dengan surat dari Umar ibn Khattab ya. Surat dari Ibnul Khattab itu bertanda bulan Sya'ban, tapi tahun berapa? Karena saat itu nggak ada keterangan tahun. Tahun itu hanya berdasarkan peristiwa penting yang terjadi. Seperti Rasulullah SAW lahir tahun gajah. Kapan itu gajahnya, ya kan? Nah, maka pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari itu, Umar ibn Khattab mengumpulkan para ahlu syuranya dan menetapkan kalender hijriah dimulai ketika hijrah. Ini sebenarnya masalah administratif. Tetapi karena dimulainya hijrah, ya menjadi ada nilai spiritualnya, ya ada nilai spiritualnya, yaitu peristiwa besar, ya nuktatut tahwil, titik balik, ya perjuangan Rasulullah SAW. Tetapi ini persoalan masoleh mursalah supaya pemerintahan itu stabil ya, tidak kemudian nggak punya panduan. Pedoman satu mushaf di masa Utsman, ya itu semula mushaf itu meniru mushafnya Hafsah ya, yang itu dikumpulkan oleh zamannya Abu Bakar, kemudian dibawa Umar, dibawa oleh Hafsah, ya, Hafsah binti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anha, ya. Nah, kemudian dipinjam oleh Utsman dan dijadikan pedoman satu mushaf. Mushaf-mushaf yang meniru punya Hafsah dibakar semua, ya, dan ada 5 mushaf yang kemudian dibagikan ya ke negara-negara yang lain atau negeri-negeri yang lain. Satu disimpan di Madinah ya, disebut dengan Mushaf al-Imam. Ya, yang 4 lain disebar di Makkah, Suriah, Basrah, Kufah ya. Dan itulah pedoman ya, satu mushaf. Juga tidak memberlakukan hukum potong tangan untuk pencuri di masa Umar Ibnul Khattab ya. Kemudian dibuatlah syarat-syarat ya. Syarat orang itu bisa dipotong tangannya. Jadi, ingat ya, hukum dalam Islam itu harus memenuhi syarat. Kalau enggak ya enggak bisa. Di antaranya barang yang dicuri tidak kurang dari 1/4 dinar atau tidak kurang dari 3 dirham. Ya. Tetapi juga dia mencuri itu tidak dalam keadaan terpaksa. Nah, itu harus potong tangan. Kalau terpaksa, nah ini pas musim paceklik. Jadi musim paceklik orang pada lapar ya kan, nggak dipotong tangannya ya. Nah, kesimpulannya ini ra'yul imam wa naibihi fi ma la nassafi. Ya, ini kita gambarnya lebih mudah. Pendapat imam dan wakilnya terhadap satu yang tidak ada teks hukumnya. Dua, yang mengandung beragam interpretasi. Artinya imam boleh memilih ini interpretasi mana yang mau dipakai. Dan yang tiga, membawa maslahat publik. Ya.
itu harus diamalkan oleh makmumnya, ya, oleh anggota-anggotanya, sepanjang memang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Makanya seorang imam dan wakilnya mestinya dibantu dengan ahlus syura untuk mendeteksi ini melawan syariat enggak. Ya, kalau melawan syariat ya enggak boleh. Ya. Yang boleh tiga itu, ya, tidak ada teks hukumnya, beragam interpretasi, dan mengandung kemaslahatan publik. Di dalam kita mutafakun alaih, ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya imam itu memang ditunjuk untuk diikuti, ya, jangan kita kemudian menyelisihi imam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan karena waktu juga sudah bergulir, ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Endri Nugraha Laksana atas penyampaiannya. Semoga bisa menjadikan ilmu dan bermanfaat untuk amal kita. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Ada 2 pertanyaan masuk dari Q&A 1 dan dari chat 1. Dari chat dulu, Ustadz, dari Dahlan. Mohon izin bertanya, Ustadz, apakah kata wakil berasal dari akar kata yang sama dengan al-wakil yang menjadi salah satu asma Allah? Kalau sama berarti wakil dari seorang pemimpin itu sangat-sangat penting, ya. Lalu apa saja syarat wakil menurut pandangan Islam? Saat ini kita saksikan wakil itu hanya seadanya saja. Semoga ke depan kita punya pemimpin dan wakil yang benar-benar baik. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustadz. Mohon maaf jika di awal sudah dibahas karena saya bergabung Zoom agak telat. Tafadhol, Ustadz. Ya, beda, ya. Kalau wakil yang dimaksud dari prinsip kelima itu naibul imam, yaitu pengganti imam atau wakilnya imam. Kalau Allah memiliki wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, maknanya pelindung malah, ya. Pelindung, ya, penolong, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi maknanya beda. Baik, jazakumullah khairan, Ustadz. Selanjutnya dari Q&A 1. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana cara kita mengenal diri sendiri sebelum mengenal Allah dan lebih dekat dengannya? Tafadhol, Ustadz. Ya, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, ya, sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya kita dengan mengenal Allah, kita juga mengenal diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah itu adalah Al-Khaliq, kita Al-Makhluk. Ya, itu kita bisa mengenal diri kita sebagai makhluk. Ketika kita kenal diri kita sebagai makhluk, berarti kita harus memiliki adab terhadap Khalik kita. Ya, nah, apa adab-adab itu terhadap Khalik? Nah, ini yang akhirnya kita kenal diri kita. Selain itu juga kita adalah makhluk yang berhubungan dengan makhluk yang lain, baik itu manusia, binatang, alam semesta, dan di situ juga adab-adabnya ada, ya, di dalam Islam, sehingga kita kemudian harus mengenali adab-adab itu dan kita kenal diri kita. Misalkan adab kita pada orang tua, berarti kita ini anak, ya. Adab kita terhadap orang yang lebih tua, ya, berarti kita harus tahu usia kita, ya. Adab terhadap orang yang lebih muda, ya. Nah, dari situlah kita mengetahui diri kita sendiri, posisi kita di mana. Apakah kita sebagai anak, adab kepada istri berarti kita sebagai suami, adab pada suami berarti kita istri, ya, kita tahu, ya. Karena di dunia barat sekarang identitas itu rancu, ya. Anak yang baru lahir, ya, dokter mungkin nggak berani menyebutkan jenis kelaminnya, ya. Dokter mengatakan ya biar dia nanti setelah gede memilih jenis kelaminnya sendiri. Nah, itu orang jadi kehilangan identitas dirinya, ya. Kalau di dalam Muslim, bayi lahir langsung terdeteksi dia adalah seorang lelaki Muslim ataukah perempuan Muslimah, ya, sudah teridentifikasi, sehingga umur 17 tahun dia nggak bingung. Kalau 17 tahun dikatakan mencari identitas diri, nah itu jadi repot, ya.
sudah 17 tahun kemana aja selama ini? Kan gitu ya pertanyaannya. Lu kemana aja selama ini 14 tahun nggak tahu ya. Nah demikian sehingga kita mengenali Allah, kita jadi tahu identitas diri kita dengan mengetahui adab-adab kita kepada Allah. Kita mengenali makhluk lain sehingga kita tahu siapa diri kita dengan mengenali adab-adab yang harus kita lakukan pada orang lain. Demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya dan mungkin itu terlebih dahulu Ustaz untuk hari ini. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini dan karena keterbatasan waktu juga, terima kasih kepada Ustadz Endri Nugraha Laksana yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini dari berbagai daerah ya, Masya Allah. Sambil scroll-scroll melihat, memperhatikan daerah-daerah, ada Gorontalo, Mesuji, Tangerang, dan seterusnya. Grobogan juga termasuk di luar Jawa juga nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua istiqomah belajar dan istiqomah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.